Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man istafa amma ba'd. Kita lanjutkan ujian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada sesi yang kedua buat saya. Kita masih bisa diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa melanjutkan bahasan tema tentang ma'rifatullah. Dan sebenarnya di kita pelajari ini hanya stimulus, hanya merangsang kita untuk terus menggali tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya ketika kita berbicara tentang Allah, itu bagaikan berbicara lautan yang tidak ada, seperti yang tidak ada tepi, ya. Karena saking luasnya. Dan semaksimal apapun kita berusaha untuk mengenal Allah, maka tetap masih ada yang tidak kita ketahui. Akan tetapi kita tetap berusaha dan berusaha semaksimal mungkin. Kita ulangi materi kita dari poin yang pertama adalah mengapa kita harus mengenal Allah. Kita sampaikan berapa poin? 5. Ya, 4. Sebab yang pertama adalah dengan mengenal Allah kita akan Hidup kita akan nyaman. Hidup kita akan nyaman. Yang kedua, Kita akan cinta. mengantarkan kita kepada cinta kepada Allah. Yang ketiga, Timbul rasa takut kepada Allah. Yang keempat, jalan surga yang mudah. Itu adalah jalan ke surga. Kemudian setelah itu kita membahas tentang definisi mengenal Allah. Apa mengenal Allah tadi? mengenal Allah, Mengenal nama, sifat, dan perbuatan. dan mengenal sifat dan perbuatan Allah. Terus cara mengenal Allah ada berapa? Dua. Yang pertama Dengan memahami dan mengerti dari Rasul. Kemudian yang kedua merenungi ciptaan Allah. Ini berarti kita sekarang akan membahas yang kedua, yaitu merenungi ciptaan Allah. Kita sering dengan istilah tadabbur. Apa? Tadabbur. Kita juga pernah dengan istilah tafakkur. Tafakkur dan tadabbur itu kira-kira adalah kita berusaha untuk merenungi ciptaan Allah. Dan merenungi ciptaan Allah itu ibadah. Ya. Merenungi ciptaan Allah itu ibadah. Bahkan ini ibadahnya para wali Allah. Jadi para kekasihnya Allah itu selain mereka sholat, puasa, zakat, haji, mereka juga punya ibadah namanya tafakkur, yaitu merenungi keajaiban ciptaan-ciptaan Allah. Dan kita ini disuruh untuk merenungi. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 8. Surat apa? Ar-Rum ayat 8. Allah berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa mereka tidak bertafakkur di dalam diri mereka sendiri? Kadang-kadang kita lupa kalau mau tafakkur itu melihat kemana-mana. Padahal di dalam diri kita sendiri banyak hal-hal yang ajaib. Ya. Ar-Rum ayat 8. Tubuh kita ini ajaib luar dalam. Ya. Yang dalam itu yang kadang-kadang kita tak habis pikir, ya. Ginjal yang setiap hari apa? Bekerja. Yang ukurannya paling cuma 1 kepal. Bagaimana dia bekerja 24 jam selama berapa tahun? Seumur hidup. Apa ada mesin yang bisa bekerja seumur hidup non-stop? Kan?
atau punya mesin pompa air yang paling mahal pun kalau dinyalain sebulan terus-terusan apa? Cukup. Ya. Ini enggak kecil kan? Ya. Belum kita bicara jantung, belum kita bicara usus, belum kita bicara yang lain-lain. Itu yang nggak kelihatan. Yang kelihatan juga subhanallah. Ya. Jari-jari kita ini, ya. Karena Allah bikin jari kita ini kan nggak sama. Ada yang gede tapi pendek, ya. Ada yang agak panjang dikit tapi kecil. Kenapa nggak dibikin apa? Sama. Kenapa nggak gede semuanya? Kalau aku bikin pagar kan bagusnya pagarnya itu apa? Sama. Gitu. Kenapa nggak dibikin sama besarnya semua? Kenapa coba? Nggak dibikin jempol semua kenapa? Serem. Karena serem fungsinya sulit. Maaf. Ini dia tunjuk buat apa? Biasanya buat mungkil. Kalau misalnya jari tunjuk kita ini sebesar apa? Jempol gimana? Gak bisa mungkil kita. Mungkil penting nggak? Penting nggak? Walaupun dia hanya kayak apa ya? Akan mungkil kan apa ya? Image apa sih jorok gitu ya? Tapi kita semuanya apa? Ngalami. Bahkan kalau kita nggak bisa mungkil, kita itu akan nggak nyaman. Akan tersiksa. Ada sesuatu yang harus keluar kan? Nggak keluar. Karena kita udah pakai tisu nggak keluar juga. Harus ada yang turun tangan. Bukan turun tangan, turun apa? Turun kelingking. Ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Ada yang kelingking, ada yang dari telunjuk. Ya. Masing-masing punya fungsi satu-satu. Jadi telunjuk itu tugasnya untuk apa? Nunjuk. Kan nggak mungkin nunjuk orang kayak gini. Ya. Ada gunanya masing-masing. Jempol itu apa? Untuk cap jempol. Masih ada cap apa? Cap jari manis. Kecuali kalau itu kepolisian. Tapi kalau kita ngambil apa namanya pensiunan, itu kan pakainya apa? Jempol. Kemudian untuk ngasih SIM Anda, nggak mungkin SIM Anda jempol. Ya. Subhanallah. Ya. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Cuma kadang-kadang kita itu ketika melihat sesuatu, kita itu melihatnya dengan mata kepala. Ya. Jadi kira-kira kalau boleh saya katakan, kita itu bisa melihat dengan 3 mata. Ada mata kepala, ada mata akal, ada mata hati. Kebanyakan dari kita melihat sesuatu dengan mata kepala saja. Melihat sebuah lukisan yang indah sekali, kita cuma memuji apa ya? Lukisannya saja. Kita jarang untuk memilihkan siapa yang gambar lukisan seindah. Ketika kita makan masakan yang apa? Yang enak. Kita jarang memikirkan ini siapa sih yang masak. Yang penting apa? Enak. Ya. Jadi sebenarnya ada mata kepala, ada mata akal, ada mata hati. Orang yang menggunakan mata kepalanya ketika dia melihat hutan. Ketika dia melihat apa? Hutan. Dan hutan itu sangat lebat dan sangat hijau. Maka saat itu orang yang melihat dengan mata kepalanya saja, maka dia akan mengatakan, oh hijau banget ya, oh lebat banget. Itu mata apa? Mata kepala. Kalau mata akal, dia mikirnya, ini hutan ini kalau ditebang itu lumayan. Bisa jadi apa? Duit. Itu mata apa? Mata akal. Mata duitan. Bisnis, otaknya bisnis dulu. Kalau mata hati,
Subhanallah. Ini hutan indah banget ya. Satu pohon sama pohon yang lain bunganya beda-beda. Padahal Allah dalam Al-Quran katakan yusqa min ma'in wahid. Semuanya ini disiram airnya sama. Air apa? Hujan. Tapi pohon mangga sama pohon durian disiramnya sama, airnya keluarnya beda. Subhanallah. Ini kayak tadi lihat lukisan yang dipikirin bukan hanya lukisan, tapi siapa yang bikin lukisan? Melihat hutan yang dipikirin itu subhanallah. Ini luar biasa Allah Azza wa Jalla. Itu melihat apa? Hutan. Kalau melihat laut, pakai mata kepala, gimana? Mas banget ya, biru ya. Cuma gitu aja selesai. Ini ujungnya di mana ya? Itu mata apa? Mata kepala. Kalau mata otak, ini dalamnya banyak ikan ya, lumayan. Kayaknya masuk dalam lagi ini ada apa? Mata karot. Mutiara. Itu mata apa? Tedutan. Kalau mata hati gimana? Subhanallah. Apanya? Subhanallah, luas banget dibandingkan dengan kita yang kecil. Kita ini dibandingin laut, kalau kita di tengah lautan, kemudian kita lihat sekeliling kita bisa bandingkan betapa kecilnya kita. Padahal ini baru salah satu ciptaan Allah. Apalagi Allahnya. Berarti kita ini dibandingkan Allah kecil banget. Itulah orang yang berpikir dengan mata hati. Maka bukan jaminan orang punya mata kepala lantas langsung bisa connect dengan mata apa? Hatinya. Belum jaminan. Tapi mata kepala itu adalah salah satu sarana. Dan belum tentu orang yang tidak punya mata kepala dia tidak punya mata hati. Banyak orang-orang yang buta lebih bertakwa dibandingkan orang yang beriman. Syekh bin Baz, Syekh bin Baz itu apa? Buta, tunanetra. Tapi subhanallah, mata hatinya itu sangat tajam banget. Sangat tajam itu bukan berarti bisa nebak ini dukun atau bukan, tapi sangat dalam pemahamannya mata hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela habis orang-orang yang punya mata kepala tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Surat apa? Al-A'raf ayatnya 179. Di situ Allah berbicara tentang para penghuni neraka. Salah satu sifatnya apa? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak digunakan untuk ngelihat. Apa maksudnya? Maksudnya ya dia nggak menggunakan mata itu untuk meresapi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya mata tidak digunakan untuk mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat di sekelilingnya. Setiap hari dia melihat ada orang mati, bahkan nggak cuma melihat, ngantor sampai ke mana? Kuburan. Ketika di kuburan ngapain coba? Orang biasanya kalau ngantar kuburan itu ngapain di kuburan? Sedih. Ngobrolin apa? Dunia. Dunia lagi. Ya itu kalau di sana, kalau di kampung itu kan masih kental banget ya. Masih kental banget kalau ada orang meninggal itu pada apa? Pada takziah nunggu sampai apa? Sampai dimakamkan, nunggu penggalian bisa sampai sejam 2 jam. Apa yang diobrolin sama orang-orang itu? Ini masalah dunia. Udah kayak gitu sambil apa? Rokok, ya ketawa ke TV. Bahkan sampai di kuburan pun rokok. Cuma kurang kopi aja. Di kuburan subhanallah. Di kuburan masih sempat ente untuk ngomong masalah dunia. Apa yang tinggal mikir? Ada nggak orang
sekarang kita ngobrol sekarang. Ada nggak orang-orang sekarang ini kalau tunggu jenazah itu ngobrol, kita kapan ya seperti dia? Ada nggak yang ngobrol kayak gitu? Satu dalam 1.000, satu dalam 1.000.000. Ya. Jadi mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Apa kata Allah? Ulaika al-an'am. Orang yang seperti itu kayak hewan ternak. Subhanallah. Mau gak kita dikatakan, lu binatang, mau gak? Gak mau gak? Siapa yang mau dibeli? Tapi Allah katakan, ulaika al-an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adall. Bahkan lebih sesat dibandingkan binatang. Jadi lebih jelek dibandingkan binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak, ya, dia nggak punya akal, tapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hewan ternak kan, kalau makan selektif kan? Selektif. Kambing makan plastik kan? Enggak. Manusia besi ini dimakan, semen dimakan, Quran dimakan. Apa yang dimakan sama manusia? Kalau kambing kan herbivora, ya. Kalau macan karnivora. Kalau manusia omnivora. Semuanya dimakan, sampai semen, besi, Kaca. apa lagi yang dimakan? Jembatan dimakan, jalan, aspal dimakan. Ya. Jadi mendingan hewan ternak. Hewan ternak itu walaupun dia nggak punya akal, tahu mana yang baik buat dia, mana yang jelek. Kalau manusia yang nggak punya mata hati, cuma punya mata kepala saja, dia ini sampai yang jelek dan yang baik nggak bisa bedain. Makanya mendingan kata Allah hewan ternak. Dalam surat apa tadi? Al-A'raf ayat 179. Itu mulai dari diri kita. Jadi kita melihat tafakurnya dari dalam tubuh kita. Setelah dari dalam tubuh, lalu kemudian kita lihat kemana? Keluar. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Surat apa? Az-Zariyat ayat berapa? Ayat 20. Wa fil ardi ayatun lil mu'minin. Di bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang yakin. Kalau nggak yakin ya enggak. Ya. Makanya sering sekali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan dengan kejadian di muka bumi ini dan di muka langit, dijadikan itu sebagai sarana buat kita untuk bertafakur. Misalnya dalam surat Al-Lail, bagi yang kemarin ikut kajian tafsir Al-Lail, mungkin masih ingatnya ketika Allah berfirman wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menyelimuti bumi. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Kemudian wa ma khalaqal dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Berikutnya inna sa'yakum lasyatta. Sungguh amal perbuatan kalian manusia itu beda-beda. Apa hubungannya antara siang malam, laki perempuan dengan amal kalian beda-beda? Apa hubungannya? Itulah kita diajak untuk berpikir. Setelah kita melihat alam semesta ini, kita berusaha untuk berpikir apa jalan hidup kita selama ini. Siang malam, laki perempuan, apa hubungannya sama amal kalian beda-beda? Hubungannya siang dan malam sama apa beda? Beda. Laki perempuan beda. Begitulah perbedaan antara amal satu orang dengan orang lain. Sebagaimana siang berbeda dengan malam, sebagaimana laki-laki
berbeda dengan perempuan. Maka antara orang yang beriman dan tidak beriman juga berbeda. Nah, ketika kita melihat seperti itu, maka kemudian kita subhanallah, ya. Siang terang benderang, malam gelap gulita. Orang yang beriman wajahnya bercahaya, sedangkan orang yang kafir maka wajahnya akan gelap gulita. Seperti gelap gulitanya apa? Makanya kemarin saya sampaikan, sungguh sangat keliru sekali orang yang mengatakan seluruh agama sama. Masa antara kafir sama muslim apa? Sama. Ya gak mungkin lah. Itu sama saja menyamakan antara surga sama neraka. Beda antara kafir sama muslim, beda. Antara dosa sama ibadah beda. Perbedaannya bukan cuma di dunia saja, nanti di mana? Di akhirat. Balasannya juga beda. Enak sekali orang yang kafir sama yang Islam balasannya sama, nggak mungkin. Jelas beda. Orang yang beriman disediakan oleh Allah surga, orang kafir Allah sediakan neraka. Dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Seburuk-buruk manusia. Habis itu Allah bercerita orang yang beriman apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Manusia yang terbaik. Masa manusia yang terburuk sama manusia yang terbaik apa? Sama? Ya nggak mungkin lah. Kalau kayak gitu, maaf, Anda ya nikah sama seorang yang jelek banget, udah gak usah milih, sama kok. Antara yang buruk sama yang baik. Antara yang buruk sama yang baik, ya jelas beda. Contoh, sampai Nabi SAW juga suka seperti itu. Jadi mengaitkan antara ciptaan Allah dengan tafakur. Contoh misalnya ya, tadi yang 100 apa? 100 rahmat. Kan di situ kan Nabi kan menjelaskan bahwa dengan satu rahmat tadi ibu bisa sayang sama anaknya, kakak bisa sayang sama adiknya, kemudian hewan buas bisa sayang sama anaknya sendiri. Dengan satu apa? Satu rahmat. Bagaimana kalau yang 99 itu dikasihkan sama manusia? Wah, luar biasa. Makanya orang yang di surga itu gak ada rasa apa? Rasa iri. Wa naza'na ma bi sudurihim min ghillin. Kami cabut perasaan iri dengki dari orang-orang yang sudah masuk ke mana? Di dunia ini seperti apapun masih tetap ada perasaan iri. Perasaan cemburu itu masih tetap ada. Bahkan maaf sekali beristri-istri siapa? Rasul SAW. Apalagi istri-istri kita. Itu masih satu ya? Iya, sama kayak baru saja. Dan tadi saya ngisi sebelum sini tadi saya ngisi di Queen. Nah, di hotel Queen ada Queen Garden, ada apa istilahnya, developer ya, lagi bikin daurah buat karyawannya. Dia punya perumahan, ada beberapa perumahan di sini. Perumahan pernah kita Safir, perumahan Safir itu punya cabang di Cirebon, punya macam-macam. Udah mulai ngaji orang Arab. Ya. Setelah selesai ngisi, anak ngisi usul salatat tadi. Lagi makan, Ustaz. Kita ini didik anak itu kolektif, Ustaz. Kolektif gimana? Ya maksudnya kalau dididik satu orang itu kurang. Terus maksudnya itu apa?
Ya maksudnya yang banyak itu yang begini. Maksudnya itu apa? Gitu. Iya maksudnya biangnya yang banyak gitu. Jadi kan kolektif gitu. Jadi, ya sudah itu maju aja kenapa? Iya masalahnya kita ini nyari uswah hasanah dari ustadznya itu nggak ada. Dia bilang kayak gitu. Lo ngapain ente nunggu ada? Ente kalau udah merasa udah jalan aja kan sering sampaikan di pengajian. Gak usah nunggu apa? Ustaz, iya masalahnya isti'anah. Itu ngomongnya begini Ustaz. Gimana? Kamu itu ngajinya sama siapa sih? Sama Ustaz Abdul. Ustaz Abdul udah gini belum? Emang ilmu ente lebih tinggi. Masya Allah. Kasihan juga di jamaah. Ini intermezzo ya. Ini intermezzo. Jadi kembali kepada rahmatullah. Jadi sering Nabi SAW berbicara tentang kejadian di sekeliling kita, kemudian disuruh kita berpikir kaitannya dengan urusan akhirat. Contoh yang lain. Contoh yang pernah dengar kisah tobat? Kisah Allah bahagia banget dengan tobat hambanya melebihi kebahagiaan orang yang kehilangan onta plus perbekalan. Pernah dengar kan? Nabi itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu ketika kita tobat itu senangnya, bahagianya, gembiranya luar biasa. Untuk menggambarkan kegembiraan Allah yang barangkali kita ini nggak kebayang, dikasih contoh sesuatu yang real, kelihatan, konkret. Dan itulah cara Rasul SAW menjelaskan. Jadi Rasul itu menjelaskan sesuatu dengan menjelaskan tentang sesuatu yang ingin beliau jelaskan dengan perumpamaan, permisalan yang kelihatan. Makanya nggak pernah Nabi ngasih permisalan tentang misalnya jet ulang alik nggak pernah. Karena orang Arab satu nggak tahu. Kasih contoh yang real. Contohnya tadi, jadi ada seorang pergi kemana? Ke padang pasir di tengah perjalanan, dia pengen istirahat, bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian turun dari ontanya, dia tidur, ontanya ditaruh di situ, pertukarannya di situ semuanya, tahu begitu bangun apa? Ontanya hilang. Wah sedihnya luar biasa, cari sana kemari, kanan ke kiri, terus keliling, ternyata nggak ketemu, sampai akhirnya dia putus asa, kehausan, kelaparan, semuanya udah kebawa sudah. Akhirnya dia tinggal nunggu apa? Nunggu matinya. Sudah nunggu mati. Akhirnya ketidur, bangun. Kontaknya sudah ada dan lengkap, tidak kurang satu apapun. Bagaimana bahagianya? Bagaimana gembiranya? Bagaimana senangnya? Kata Nabi SAW, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi." Bahagianya Allah, gembiranya Allah ketika menerima taubat hambanya jauh lebih besar dibandingkan gembiranya siapa tadi? Orang yang kontaknya balik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya katakan, sudah setia nunggu taubat kita siang dan malam. Masih juga Allah itu bahagia kalau kita taubat. Makanya jangan sampai ketika kita mau tobat, kira-kira diterima nggak ya? Dosa aneh udah terlalu banyak. Aneh malu sama Allah. Kemarin baru tobat, sekarang melanggar lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Aneh malu. Kalau gitu kan daripada malu-malu mendingan dosa apa? Tobat lebih parah lagi. Contoh ya. Contoh yang lain, banyak itu contoh-contoh yang kayak gitu. Nabi SAW ya bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak akan dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tak mau berterima kasih sama manusia. Ya. Kita ini kalau dibaikin sama orang, pengen balas nggak? Bahkan kalau bisa kita balas dengan sesuatu yang lebih.
Padahal kita ini ya, rasa kasih sayangnya ada 0, sekian 0,0000 dari yang 1% rahmatullah. Itu saja kita sudah tergerak untuk pengen membalas kebaikan seseorang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat hambanya capek beramal, yang melihat hambanya istiqomah di tengah rusaknya begitu banyak manusia, yang dia rela untuk mengamalkan sunnah walaupun dicibir oleh begitu banyak manusia. Apa kira-kira orang yang seperti ini gak akan dibalas sama Allah? Ya. Manusia saja yang cuma punya kasih sayang dari 1% kasih sayang dari Allah saja punya perasaan untuk membalas kebaikan orang lain, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amalan kita ini tidak akan sia-sia. Walaupun kita ini masuk surga bukan tanah, tapi bukan berarti kita nggak perlu beramal. Karena ada sebagian orang yang begitu. Kita kan masuk surga bukan karena amalan. Ngapain beramal? Salah. Justru karena kita beramal tadi, maka kita punya peluang untuk mendapatkan kasih sayangnya siapa? Allah. Tentu punya karyawan? Punya karyawan? Punya. Ada yang malas? Ada. Yang rajin? Ada. Kalau kasih reward sama yang mana? Yang rajin apa yang malas? Yang rajin. Mana ada reward dikasihkan kepada reward untuk karyawan termalas? Tidak ada. Adanya reward untuk karyawan terbaik, tersemangat. Kira-kira seperti itulah. Ya. Ketika kita beramal, kita tahu di sana sini amalan kita banyak apa ya? Banyak kekurangan, kita sadar kok, sadar 100%. Sholat kita ini masih jarang khusyuknya. Pernah khusyuk nggak sholat? Ngomong-ngomong sholat udah berapa tahun? Berapa tahun? Tergantung usia. Ada yang udah 60 tahun sholatnya, ada yang udah 50 tahun, ada yang 30 tahun. Pernah nggak kita sholat khusyuk dari awal sampai akhir? Sekali ya? Pernah? Belum. Padahal udah berapa ratus kita sholat? 5 kali 360 berapa? 1.500. 5 kali 360 1.800. 1.800. Dalam setahun 1.800 kali kita sholat. Itu baru sholat Wajib. Kalau kita umur sholat 10 tahun, berarti sudah berapa? 18.000 kali sholat. Banyak apa sedikit? Banyak. Ada satu pun yang itu? Dari berapa? 18.000. Berarti ibadah kita ini banyak apa ya? Banyak kekurangan. Tapi cukuplah kita berusaha. Kita ini semuanya berusaha. Jangan antum pikir yang duduk di depan ini juga pernah khusyuk sekali. Sama aja kita ini semuanya berusaha. Cuma semakin keras usaha kita, semakin kita berusaha untuk memperbaiki diri. Walaupun kadang-kadang kita tertatih-tatih, sebagaimana nasihatnya para ulama kita, siru ilallahi urjan wa makasir. Berjalanlah kalian menuju kepada Allah, walaupun kaki kalian pincang atau patah sekalipun, tetaplah berjalan. Kita disuruh terus berjalan walaupun kaki kita sedang pincang, keseleo, pincang, tetap jalan. Walaupun kemudian ada apa? Ada tertatih-tatih. Au makasiro, bahkan sekalipun kaki kalian sedang patah, jangan berhenti, jalan terus. Kenapa? Fa inna intidhar sihhati Allah. Karena kalau kamu nunggu sehat, itu sama saja nganggur.
Kalau kita nunggu sehat sama saja. Ada sebagian orang ente kenapa nggak sedekah? Anak masih sulit ikhlas. Itu namanya kan? Aku. Terus bagaimana Ustaz? Sedekah aja terus. Terus kalau nggak apa? Kalau nggak ikhlas, latihan dan latihan. Di dalam agama kita yang namanya ibadah itu memang butuh latihan. Makanya Nabi SAW mengatakan innamas sabru bitasabur. Orang bisa sabar itu kalau dia maksa diri untuk sabar. Intermezzo. Karena ketika di Madinah semester 3 anak nikah. Semester 3 anak nikah. Sekitar tahun yang kedua di Madinah. Dan ketika menikah, anak sudah bikin fakta perjanjian dengan istri bahwa saya ini nikah untuk dukung belajar, bukan untuk ganggu belajar. Ya. Maka saat itu istri anak nikah. Berarti total anak nikah istri sekitar 8 tahun. Tapi yang tahu pula, ya iyalah, pulang, jadi pulang tiap tahun, dan anak bikin perjanjian sama istri, anak pengen konsentrasi belajar, pokoknya kita telepon jarang-jarang ya, sambil ngirim. Jadi saat itu tahun pertama anak nikah itu bikin perjanjian, anak mau uang itu berdiri sampai Idul Adha aja. Setahun cuma berapa? 200. Setuju deh? Setuju. Ya. Tahun pertama sukses. Tahun yang kedua anak kasih ribut. Karena udah sukses tahun pertama, udah mau 2 kali. Anak kasih ribut. Udah deh. Tahun depan 4 kali dalam setahun. Mending SMS seminggu sekali. Tapi sudah seperti itu, tetap perasaan itu berat banget. Ya. Berat apa? Berat, ya biasa pengantin baru 1 bulan ditinggalin. Tahun pertama itu luar biasa, beratnya luar biasa. Ya biasalah, ya, ingat istri, ya, belajar. Mau baca buku ingat, mau tidur ingat, jadi terus gitu ya pokoknya. Sampai satu aku pikir anak kayaknya mau berhenti aja di kuliah. Dan ada yang seperti nggak kuat akhirnya, ya diluluskan. Ya. Akhirnya pergi ke salah seorang ulama di sana, Syekh Ibrahim Rahim. Anaknya saya. Nah cerita Syekh Ani Muhammad baru di sini. Ini anak nggak betah, anak pengen pulang terus. Apa kata beliau? Yang ente butuhkan sekarang bukan sabar. Yang ente butuhkan sekarang adalah memaksa diri untuk sabar. Bukan apa? Sabar. Lebih tinggi. Lebih apa? Ente harus paksa diri ente untuk sabar. Caranya gimana sih? Ente sibukkan siang ente untuk belajar sampai capek. Nanti malamnya ente pada isya sudah KO, udah nggak bisa bayangin istri lagi. Sudah ente nanti malam udah langsung belum tidur, besok paginya mulai lagi aktivitas. Alhamdulillah berhasil sampai 10 tahun di sana. Akhirnya bisa kumpul sama istri. Kadang-kadang anak ngomong sampai istri, kita ini usia pernikahan udah lama ya. Saya bilang gitu, enggak mas, udah lama gimana, sering ditinggal. Itu pun ketika liburan di Indonesia, sudah liburan, suka misi kemana-mana. Kadang-kadang kasihan juga sama istri. Ya, sudah ditinggal lama, begitu liburan, ditinggal. Intermezzo. Jadi kita ini butuh memaksa diri untuk sabar. Ya. Ini contoh. Contoh yang lain.
Ya, contoh yang lain. Di antara contoh yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah sebuah hadis yang Nabi berkata, Inna Allaha yaghar. Allah itu cemburu. Apa? Cemburu. Allah itu cemburu. Dengar pertama kali agak gimana ya? Masa sih Allah cemburu? Kemudian Nabi melanjutkan sabda, wa innal mu'mina yaghar. Mukmin juga cemburu. Setelah itu baru Nabi menjelaskan kapan Allah cemburu, kapan mukmin cemburu. Kapan mukmin cemburu? Antum cemburu kapan? Antum punya cemburu kan? Kapan cemburunya? Siapa? Kalau berani dari kalau istri kita digandeng sama orang lain, sama laki-laki lain, kecuali bapaknya. Kalau kita lihat istri kita dibonceng sama laki-laki yang bukan apa-apanya, Gojek. Cemar itu, kurang ajar. Masa istri Anda dibawa sama orang? Atau ketika putri kita diganggu sama laki-laki. Nauzubillah dari sampai di dunia apa? Marah enggak? Marah, cemburu. Itulah mukmin yang punya rasa cemburu. Nah, Allah itu cemburu. Kata Allah, kata Nabi SAW, wa ghairullahi an ya'tiyal mu'minu ma harrama alaihi. Allah itu cemburu dan tidak terima kapan? Ketika seorang mukmin berbuat maksiat. Allah ini tidak terima ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, sebagaimana kita tidak terima ketika putri kita diganggu. Nanti Allah marah nggak kalau kita berbuat maksiat? Marah banget. Ustaz, Allah marah kok, kita kayaknya biasa aja, Ustaz, nggak diapa-apain. Itu justru yang bahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu artinya diundur. Diundur gimana, Ustaz? Nggak segera dihukum. Nggak segera dihukum di dunia, hukumannya diapakan? Dirapel atau dirapel, ditumpuk nanti pada hari kiamat. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau Anda sering berbuat maksiat dan tidak hati-hati berbuat maksiat, kok ternyata fisik Anda sehat terus, rizki Anda lancar terus, hati-hati. Apa? Itu namanya istidraj. Jadi kita minta sakit Ustaz, jangan. Kita minta miskin, ya berusaha. Cuma kita harus waspada. Ya. Ini beberapa perumpamaan yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW tentang apa? Tentang hal-hal yang ada di sekeliling kita yang bisa kita gunakan untuk tafakkur dan tadabbur tentang alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Besok insya Allah kita akan bahas tema 2 poin yang terakhir, yaitu apa saja yang perlu dikenal dari Allah. Kemudian yang terakhir, bahwa mengenal Allah itu bukan sekedar teori. Silakan.